Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, para peserta didik SMK Negeri 1 Baru, khususnya kelas 11 dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini, kita kembali bertatap muka di dunia maya untuk melanjutkan pembelajaran kita, tentunya dengan sistem dalam jaringan atau daring. Mudah-mudahan Anda semua tidak merasa bosan, tetap semangat meskipun kita tidak sedang bertatap muka secara langsung. Materi kita pada hari ini masih terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah, bagian yang ketiga tentunya. Ini adalah pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah bagian yang terakhir. Insyaallah pertemuan berikut kita sudah berpindah pembahasan. Materi kita pada hari ini yang pertama adalah konsep surah atau ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua adalah konsep kemujizatan Al-Quran. Anda sekalian, yang pertama yang harus kita pahami adalah konsep surah atau ayat-ayat Makkiyah. Surah Makkiyah itu merupakan surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih berada di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Itu adalah surah Makkiyah. Jadi semua surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, maka itu disebut dengan surah Makkiyah. Surah dan ayat yang tergolong Makkiyah itu diturunkan dalam kurun waktu 12 tahun, 15 bulan, dan 13 hari. Ini yang Anda semua perlu perhatikan. Jadi, masa turunnya Al-Quran itu secara keseluruhan itu adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sedangkan surah Makkiyah itu turun 12 tahun, 15 bulan, dan 13 hari. Hitungan ini dimulai sejak 17 Ramadan atau tahun ke-41 dari kelahiran Nabi SAW sampai 1 Rabiul Awal pada tahun ke-54 dari tahun kelahirannya. Total surah Makkiyah itu ada 86 surah yang terdiri dari 4.780 ayat. Ini sangat penting untuk Anda sekalian ketahui. Apa ciri surah Makkiyah? Yang pertama, umumnya surah Makkiyah itu adalah pendek-pendek. Misalnya surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, atau Juz Ammah pada umumnya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, surah Al-Kautsar itu masuk kategori Makkiyah atau Madaniyah? Ya, jadi kita tidak perlu bertanya. Inna atainakal kautsar, surahnya sangat pendek, maka sudah pasti dia Makkiyah. Karena ciri surah Makkiyah itu pendek-pendek. Makanya tadi ada lebih 80 surah itu masuk kategori surah Makkiyah. Banyak surahnya tetapi sungguhnya ayatnya juga pendek. Makanya banyak bilangannya. Selain itu biasanya surah Makkiyah diawali dengan kalimat ya ayuhan nas, yang pada umumnya berhubungan dengan persoalan akidah. Jadi kalau ada ayat ya ayuhan nas, maka itu hampir dipastikan dia adalah surah Makkiyah. Ya, kenapa dia berbicara memanggil manusia dengan ya ayuhan nas? Karena di Mekah pada saat itu belum banyak orang yang beriman. Nah, makanya yang diseru adalah seluruh manusia. Wahai sekalian manusia. Lebih dari itu, surah Makkiyah memiliki ayat sajadah yang berjumlah 16 ayat. Serta banyak mengandung kisah-kisah umat terdahulu. Nah, ini ciri surah Makkiyah yang ketiga. Jadi semua ayat sajadah yang 16 itu yang berada dalam Al-Quran, itu semua tergolong surah Makkiyah. Dan banyak mengandung kisah-kisah umat terdahulu. Nah, jadi kisah Nabi Nuh ketika dia membuat bahtera, lalu kemudian kisah Nabi Yunus ketika dia ditelan oleh ikan, lalu kemudian kisah
Nabi Musa dan Fir'aun itu semuanya termasuk kategori surah Makkiyah. Lalu kemudian surah Makkiyah itu mengandung perintah yang ada di surah-surah Makkiyah rata-rata tentang seruan beriman kepada Allah. Nah, karena perjuangan Rasulullah selama 12 tahun lebih di Mekah itu hanya dua yang diperjuangkan. Menegakkan kalimat tauhid dan memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Makanya rata-rata surah-surah Makkiyah itu berisi seruan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat Madaniyah? Surah Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah setelah dia hijrah ke kota Madinah. Jadi semua ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah itu tergolong surah Madaniyah meskipun turun di Mekah. Karena ada beberapa surah yang turun di Mekah tetapi dia masuk kategori surah Madaniyah. Termasuk ayat Al-Quran yang terakhir turun. Surah Al-Ma'idah ayat 3 itu turun di Padang Arafah. Tetapi dia masuk kategori surah Madaniyah. Kenapa? Karena ayat itu turun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Waktu turunnya ayat-ayat suci di kota tersebut, yakni selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Di sini luar biasa semua angka-angka yang terbit dalam Al-Quran itu. Jadi waktu turunnya ayat Madaniyah itu 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Jadi Anda bisa bandingkan tadi dengan surah Makkiyah yang 12 tahun, 12 bulan, dan seterusnya itu. Kalau surah Madaniyah turun 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Waktu ini terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tahun ke-63 dari tahun kelahirannya. Total ayat-ayat yang tergolong Madaniyah berjumlah 1510 ayat yang mencakup dalam 28 surah. Jadi surah Madaniyah itu cuma 28 surah, tetapi surahnya panjang-panjang. Kita lihat ciri surah Madaniyah. Umumnya surah Madaniyah memiliki ayat yang panjang. Makanya tadi surahnya cuma 28, tetapi ayatnya panjang. Jadi ayat-ayat yang panjang itu Anda harus yakin bahwa itu masuk kategori surah Madaniyah. Selain itu, biasanya surah Madaniyah diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kenapa dalam surah Madaniyah sudah berbicara Ya ayyuhalladzina amanu? Dalam surah Makkiyah berbicara Ya ayyuhan nas. Karena surah Madaniyah Nabi sudah berada di Madinah dan pada saat itu sudah banyak orang yang beriman. Jadi sudah diseru Ya ayyuhalladzina amanu. Adapun kandungan surah-surah Madaniyah lebih cenderung membahas persoalan hukum. Jadi kalau ada ayat yang berbicara tentang anjuran berzakat, anjuran berhaji, itu sudah pasti adalah ayat Madaniyah atau surah-surah Madaniyah. Karena kandungan surah Madaniyah lebih cenderung membahas persoalan hukum atau persoalan hukum tata negara. Itu sudah pasti adalah surah Madaniyah. Ciri surah Madaniyah berikutnya adalah menceritakan tentang orang-orang mukmin, kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, jadi orang mukmin, kaum muhajirin dan kaum ansar. Kalau surah Makkiyah tadi berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kalau surah Madaniyah itu sudah berbicara tentang orang-orang mukmin, kaum muhajirin dan kaum ansar. Ananda sekalian, para peserta didik SMK Negeri 1 Baru dimanapun Anda berada. Berikutnya kita akan mengkaji tentang mukjizat Al-Quran dari berbagai aspeknya. Karena kita ketahui bahwa mukjizat terbesar Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Maka mari kita buktikan apa sesungguhnya bukti dari kemukjizatan Al-Quran. Nah, sebelumnya kita akan mengkaji apa sesungguhnya itu adalah mukjizat. Nah, jadi kata mukjizat terambil dari bahasa Arab ajaza, ya'jizu, dan ijaz
yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditentangkan kepada orang yang ragu. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi. Manusia biasa tidak memiliki mukjizat. Bagaimana kalau ada manusia biasa yang memiliki keluar biasaan? Seperti misalnya menurut cerita yang kita yakini juga itu adalah benar, para wali, para ulia, ada yang ketika dia berdoa lalu kemudian Wali Songo di Jawa itu ketika dia berdoa minta hujan, hujan begitu langsung turun. Itu bukan mukjizat, itu namanya karomah yang diberikan kepada para wali-wali Allah. Jadi wali itu adalah dia manusia biasa seperti kita, tetapi dia memiliki keistimewaan tersendiri karena dia mampu menahan diri dari berbagai macam perbuatan dosa. Sehingga begitu dia berdoa, doanya mudah diijabah oleh Allah. Itu bukan mukjizat, itu hanya sebuah karomah namanya. Karena mukjizat hanya dimiliki oleh para nabi. Lalu apa bukti kemukjizatan Al-Quran? Mari kita kaji. Yang pertama, bukti kemukjizatan Al-Quran itu dari aspek kebahasaan. Gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Orang Arab itu sangat hebat dalam menyusun syair. Ketika dia mendendangkan sebuah syair, dia sangat luar biasa. Akan tetapi ternyata syair-syair orang Arab itu tidak mampu menandingi keistimewaan Al-Quran dari aspek kebahasaan. Makanya ada cendekiawan Inggris yang bernama Marmaduke Mitchell, itu dia menulis dalam buku The Meaning of Glorious Al-Quran. Al-Quran, dia bilang, Al-Quran mempunyai simfoni yang tidak ada taranya, di mana setiap nada-nadanya bisa menggerakkan manusia untuk menangis dan bersuka cita. Hanya Al-Quranlah satu-satunya lagu yang tidak memiliki musik, yang ketiga orang mendengarnya semuanya menyenangkan hatinya. Jadi makanya jika ananda sekalian ada yang sakit gigi, maka jangan memutar lagu dangdut atau lagu-lagu yang beraliran keras, karena bisa saja giginya semakin sakit. Tetapi dengarkanlah senandung-senandung ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah hatinya akan merasa tenang. Di sini menunjukkan bahwa ternyata Al-Quran dari sisi kebahasaan memang memiliki sebuah daya tarik tersendiri, menunjukkan bahwa itu adalah sebuah mukjizat. Bukti kemukjizatan Al-Quran yang kedua adalah keseimbangan redaksi Al-Quran. Lapas basmalah, ini penting ananda sekalian ketahui, ini kajiannya lebih dalam. Lafal Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Selanjutnya jumlah bilangan dalam lafal basmalah semuanya habis dibagi 19. Nah, ini ditemukan oleh salah seorang penulis dari Mesir, kalau tidak salah, bernama Fahmi Basha. Dia menulis dalam buku 1 Million Phenomena. Jadi 1 miliar fenomena Al-Quran. Dia menemukan bahwa lafal Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Dan semua jumlah bilangan dalam lafal basmalah semua habis dibagi 19. Lafal Allah dalam Al-Quran itu ditemukan 2698 kali. Ini merupakan hasil perkalian dari 142 dikali 19. Ini lafal Allah sekali. Jadi kita bisa membuktikan bahwa ternyata lafal Allah itu dalam Al-Quran itu terulang 2698 kali. Jika dia dibagi 19, hasilnya 142. Lalu kemudian lafal Ar-Rahman yang juga ada di dalam basmalah.
itu terulang 57 kali di dalam Al-Quran dan merupakan hasil perkalian dari 3 kali 19. Jadi 57 itu pun habis dibagi 19. Yang ketiga adalah lafal Ar-Rahim. Itu ditemukan sebanyak 114 kali di dalam Al-Quran. Dan 114 itu adalah perkalian 6 dikali 19. Kenapa angka 19 yang ada dalam basmalah? Karena angka 19 itu adalah angka yang paling komplit. Dimulai dengan angka 1, angka yang pertama, dan diakhiri dengan angka 9, angka yang terakhir. Luar biasa keseimbangan redaksi Al-Quran. Tidak mungkin ada manusia biasa yang bisa membuat perhitungan matematis sedetil ini pada abad ke-7 Masehi, ketika peradaban manusia masih sangat tertinggal. Masih tentang keseimbangan redaksi Al-Quran. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana keseimbangan redaksi Al-Quran antara lafal yang berlawanan. Lafaz Al-Haya yang bermakna kehidupan dan juga Al-Maut yang bermakna kematian itu masing-masing terulang sebanyak 145 kali. Seimbang. Lalu kemudian Al-Kufur, kekafiran, dengan Al-Iman, keyakinan, itu masing-masing 17 kali. Pun seimbang. Kata yaum, hari, dalam bentuk tunggal itu terulang 365 kali. Sama dengan jumlah hari dalam setahun, dalam bilangan tahun Syamsiah. Nah, lalu yang berikutnya kata syahrun, yang berarti bulan. Ternyata itu terulang sebanyak 12 kali. Sama dengan jumlah bulan di dalam satu tahun. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Lagi-lagi, tidak seorang pun manusia biasa pada abad ke-7 Masehi yang mampu melakukan hal ini. Ini semakin membuktikan bahwa Al-Quran betul-betul berasal dari Zat yang Maha Agung. Selanjutnya, bukti kemujizatan Al-Quran itu bisa dilihat dari isyarat ilmiahnya. Salah satunya adalah ihwal kejadian alam semesta, dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard kana taratkan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minu. Ini surah Al-Anbiya ayat 30. Al-Quran menjelaskan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Al-Quran memberitakan bahwa dulu bumi dan langit ini adalah satu. Lalu Allah pisahkan. Ternyata hal ini baru bisa dibuktikan secara ilmiah pada tahun 1920-an. Ditemukan oleh kosmolog asal Belgia dalam sebuah teori yang disebut dengan teori Big Bang. Sebuah teori ledakan besar. Lalu kemudian dari hasil ledakan itulah berpencar dan menjadi sebuah planet-planet yang terbentuk dalam tata surya. Itu ditemukan pada abad ke-19. Sementara Allah telah memberitakan di dalam Al-Quran pada abad ke-7 Masehi. Kemujizatan Al-Quran yang lain itu melalui pemberitaan gaibnya. Pemberitaan gaib masa lampau seperti kisah Musa dan Fir'aun dan kisah Ashabul Kahfi. Seandainya Al-Quran itu hanya bikinan Nabi SAW, sudah pasti Nabi tidak bisa bercerita tentang Musa dan Fir'aun dan Ashabul Kahfi. Karena Nabi lahir jauh setelah masa Musa dan Fir'aun. Berita gaib masa datang yang terbukti salah satunya adalah kemenangan Romawi setelah kekalahannya. Jadi samping masa lampau juga ada berita gaib masa yang akan datang dan ternyata terbukti. Nah, salah satunya adalah kemenangan Romawi setelah kekalahannya.
Ini dijelaskan dalam surah Ar-Rum. Nah, ini surah Ar-Rum ayat 1 dan 3. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Ternyata terbukti beberapa tahun setelah ayat ini turun, ternyata Romawi betul-betul menang kembali dari Persia yang dulu pernah mengalahkannya. Para peserta didik SMK Negeri 1 Baru. Sekarang tibalah saatnya kita pada sesi penutup. Setelah kita mencermati begitu banyak sisi-sisi kemujizatan Al-Quran yang menunjukkan bahwa ternyata Al-Quran itu bukanlah bikinan manusia biasa, melainkan betul-betul dia adalah kitabullah, kitab yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman kepada para umat manusia. Dalam penutup ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat di dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Al-Kahfi ayat 109. Shadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.